Nah, ini komponen ujian tulis. Yang ujian tulis itu yang dilaksanakan melalui aplikasi UKP PPG. Nah, sekarang kalau kita bedah lagi di UTBK sendiri, itu nanti akan terdiri dari dua jenis soal. Jadi kalau kita lihat UTBK nanti ada soal berbasis objektif dan subjektif. Jadi objektif ini nanti akan ada namanya 15 soal situational judgment test. Jadi ada studi kasus, kondisional, di mana kita harus melakukan tindakan apa. Kemudian ada juga 35 soal berkaitan dengan pedagogical content knowledge (PCK). Jadi PCK di sini ada pengetahuan dasar teman-teman terkait dengan proses pembelajaran dan menghubungkan proses pembelajaran dengan teknologi, dengan kondisi siswa, yang nanti di sini akan ada 35 soal. Seperti itu. Kemudian yang soal subjektif, ini adalah menulis 4 isian studi kasus reflektif. Jadi ini lebih ke kita koneksikan dengan kondisi yang ada di kita, kemudian sudut pandang penyelesaian ini adalah subjektivitas dari setiap mahasiswa. Oke, nah ini adalah komponen dari UTBK. Di bagian ini ada yang tanya, teman-teman? Yang ingin ditanyakan? Oke ya, jadi kalau kita lihat di UTBK-nya, oh soal pilihan gandanya ada 50, yaitu 15 Situational Judgment Test atau STJ, kemudian 35 soal Pedagogical Content Knowledge ataupun PJK. Nah, ini yang nanti kita akan bahas lebih dalam terkait 50 soal komponen tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman, bagian ini? Mana ya? Jadi nanti kalau ada komponen yang atau bagian yang kira-kira teman-teman masih belum memahami, nanti kita akan diskusikan atau bahas bersama. Nah, di sini kita akan berdetail juga di dalam ruang lingkup materi UTBK. Ya. Jadi komponen di 2024 dan 2025 ini hampir sama secara prinsipilnya, tinggal kasusnya beda seperti itu teman-teman. Nah, di komponen pedagogik ini ada beberapa item yang ini saya ringkas dari beberapa urean, yaitu adalah pemahaman terkait konsep, prinsip, dan teori pendidikan. Jadi konsep-konsep dasar yang teman-teman terkait teori pembelajaran, model pembelajaran, sosial emosional, kemudian pembelajaran berbasis inklusif itu nanti akan dibedah secara studi kasus dan juga langkah apa yang dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua ada teknik pengelolaan kelas dan strategi pembelajaran yang efektif. Ini kalau kita nanti lihat, ini soal-soalnya ada suatu kondisional, kemudian langkah praktis apa yang dilakukan kita sebagai guru melihat kondisi tertentu. Nah, dalam proses menyelesaikan permasalahan tersebut, kita sebisa mungkin mengaitkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga eh, konektivitas antara studi kasus dan teorinya terkait. Kemudian yang keempat adalah pengembangan kurikulum dan perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RWP atau sekarang kita sebut dengan modul aja. Kemudian ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu terkait dengan penguasaan materi ajar sesuai mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan. Kemudian kemampuan dalam merancang menyajikan materi pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, pemahaman mendalam tentang literatur, konsep, metodologi dalam bidang studi terkait. Kemudian yang keempat adalah penerapan teknologi dalam belajar. Kemudian kemampuan dasarnya, nah ini kemampuan dasar basic yang biasanya muncul, yaitu adalah kemampuan literasi, pemahaman dan analisis teks, kemampuan numerasi, perhitungan matematis dan penerapan logis. Yang ketiga ada kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, itu adalah komponen lingkup garis besarnya, teman-teman. Tapi nanti kalau secara detailnya, kita ada sebenarnya ini ada kisi-kisinya, indikator-indikatornya. Saya rasa nanti teman-teman baca mandiri ya, karena kita akan lebih tahu komponen apa yang harus kita pelajari. Kalau kita baca nanti, saya rasa nanti kita tidak cukup waktu. Kemudian ini kalau kita highlight di kalender PPG secara resmi ini ada beberapa template teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin di
tiap universitas teman-teman ikut PPG sudah ada template-nya ya. Tapi secara nasional ini garis besarnya dari kalau kita lihat di sini penyusunan perangkat sudah masuk di kalendernya. Kemudian pendaftaran UKPPG nanti juga difasilitasi oleh masing-masing kampus ini mulai tanggal 10 sampai 13 Juni. Kemudian cetak kartu ujian mulai 18 sampai 19 Juni. Kemudian yang keempat periode unggah dokumen, perangkat belajaran dan video praktik belajaran dan kemudian laporan studi kasus akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai 19 Juni. Dan secara umum ini akan diakhiri sampai dengan tanggal 30 Juni sampai 14 Juni. Nah, tanggal pastinya nanti akan di follow up di masing-masing universitas di mana teman-teman nanti melaksanakan bukaan PPG ya. Jadi nanti ini garis besar kalender secara nasional ya. Oke, ini adalah komponen dasarnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian latihan dan kita ada beberapa soal yang nanti kita akan diskusikan bersama sehingga nanti kita bisa tahu jawabannya atau cara berpikir dalam menjawab permasalahannya itu seperti apa. Ya, ini detailnya di kisi-kisi PCK-nya nanti teman-teman bisa breakdown, pahami setiap komponennya. Oke, ini sudah kami siapkan, nanti kami share untuk teman-teman bisa belajar. Oke. Nah, oke, ini untuk soal yang pertama, ini terkait komponen yaitu sosial emosional. Jadi ini kalau di bagian ini adalah berkaitan dengan bagaimana praktisnya seorang guru dalam keterampilan mengelola sosial emosionalnya di kelas. Nah, ini adalah ada beberapa, ini ada pertanyaan dan pilihannya. Saya harap teman-teman bisa coba baca dan nanti kita pelajari pendapatnya seperti apa sehingga nanti kita tahu alurnya. Oke, silahkan. Ini di bagian sosial emosional ada soal yang pertama adalah mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional. Ya, ada yang ingin berpendapat mungkin dari teman-teman di sini? Oke, mungkin aku tanya ya biar nanti kita biar lebih menyenangkan ya. Yuk adik-adik, kita biar itu ya, dua arah ya Pak Dani ya. Oh iya, betul Ibu Mawar. Oke, mungkin ada yang mau pengen menjawab atau berpendapat? Silahkan. Oke, mungkin saya panggil ya. Oh, ini ada Alpri dari. Oke, Alpri, silahkan. Selamat sore Bapak Ibu, izin menanggapi untuk pertanyaan yang pertama ini menurut saya jawabannya adalah C, agar mereka dapat memberikan contoh positif dan mendukung pembelajaran peserta didik secara optimal dan holistik karena pada dasarnya kan untuk pembelajaran sosial emosional ini yang harus dilakukan oleh guru dulu baru bisa ditularkan kepada peserta didik begitu Pak. Terima kasih. Oke. Oke, dari Alpri dari mana? Alpri? Saya dari Pontianak Kalbar Pak. Pontianak Kalbar. PPG-nya di mana? PPG-nya di Universitas PGRI Pontianak Pak. Oh, di PGRI Pontianak ya. Oke. Iya. Oke, baik. Kita lihat. Alpri tadi menjawab jawabannya yang di C, teman-teman. Jadi kalau kita lebih, jadi ini saya pengen tiap persoalan atau permasalahan di sini kita agak urai agar nanti lebih tahu gambaran secara umumnya. Jadi pertanyaan di sini mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional. Nah, jadi kalau kita punya beberapa pilihan di sini kita breakdown di mana jawaban yang kita pilih itu adalah lebih kompleks, holistik dan bisa memenuhi kriteria dari pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat agar dapat mengawasi tadi lebih ketat, nah ini kurang objektif ya. Agar meningkatkan hubungan antar guru. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang C agar mereka dapat memberikan contoh positif mendukung pembelajaran peserta didik yang optimal dan holistik. Kemudian yang D
mereka dapat memenuhi persyaratan pekerjaan mereka, mereka dapat menjalankan tugas mengajarkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari struktur jawaban yang ada di sini, yang dijawab oleh siapa tadi? Apri tadi ya, Apri tadi. Ya. Ya, ini sudah memenuhi kriteria dari pertanyaan di sini. Kalau kita lihat dari setiap pilihan gandanya saja, yang bagian nomor C ini bisa mencakup komponen yang lebih kompleks dan spesifik terkait dengan permasalahan sosial emosional dan paling baik di antara jawaban-jawabannya. Nah, ini kalau kita lihat di sini kita nggak terlalu perlu beranalogi atau berteori ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat dari jawaban yang lebih kompleks, yang lebih memenuhi kriteria dari pertanyaannya. Oke, kita lihat pertanyaan yang kedua. Ya, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ini juga tentang sosial emosional. Oke, teman-teman nanti bisa berpendapat ya. Bagaimana perkembangan kecerdasan emosional melalui pembelajaran dan emosional berkontribusi terhadap kemampuan seseorang dalam menavigasi situasi sosial yang kompleks. Oke, ada yang mau berpendapat? Saya Pak izin Pak. Oke, Kristen Bella ya. Kristen Bella dari mana? Dari Surakarta. Oke, silahkan. Kalau menurut saya untuk jawabannya itu yang B, yaitu kecerdasan emosional membantu meningkatkan keterampilan seseorang memahami dan mengelola emosi karena setelah mempelajari mengenai sosial emosional itu pada hakikatnya itu mengenai bagaimana cara seseorang itu mengelola emosi mereka seperti itu Pak. Jadi menurut saya untuk jawabannya itu B. Oke, ada yang berpendapat lain atau sama semua dengan Mbak Krista Bella? Setuju Pak, jawabannya B Pak. Oke, Andri dari mana Andri? Dari Universitas Negeri Jakarta Pak. Oke, kan ke Jakarta. PPG-nya di sana ya. Asalnya dari mana Andri? Asalnya dari Kupang Pak. Dari Kupang. Oke. Oke, di sini kita ingin pertegas dulu ya. Jadi biar nanti teman-teman kalau ini kan kalau kita lihat semuanya berbasis kondisional kemudian kita kaitkan dengan teoritis. Jadi kalau kita lihat sosial emosional itu sebenarnya berkaitan dengan apa sih? Ada yang berpendapat sosial emosional itu kalau kita dalam pembelajaran di kelas itu lebih ke peran guru yang seperti apa sebenarnya? Ada yang berpendapat? Halo? Ada yang berpendapat sosial emosional dalam level sebagai guru di kelas itu ruang lingkupnya lebih ke bagaimana teman-teman? Ada yang ingin berpendapat? Mungkin Andri lebih pengen ke berpendapat? Ya, mungkin lebih ke mengenal siswanya Pak dari berbagai latar apakah? belakang karakter. Oke, melihat apa mengenal siswanya dari berbagai latar belakang. Kemudian ada lagi ya selain siswanya? Hubungan apa saja seorang sih? guru yang bisa seorang guru yang Ya, bisa mengontrol Alsa dari emosi mana? ketika ada Ya, Alce dari LPTK Universitas Tadulako, Pak, Sulawesi Tengah. ya. Oh, jelas setengah. Oke, oke. Alsa, silakan lanjutkan Alsa. Oke, Seorang tadi guru gimana yang Alsa? bisa seorang guru yang dapat mengontrol emosi ketika ada peserta didik yang membuatnya emosi. Seperti itu, Pak. Membuatnya emosi. Oke. Jadi kontrol diri, kontrol ke siswa, ada lagi nggak? Sosial emosional itu lebih ke bagian apa? Tadi kan lingkupnya kalau Adri tadi kontrol ke siswa. Kemudian Alsa lebih kontrol dirinya ya. Ya nggak emosi, nggak cepat marah, atau seperti apa. Ada lagi nggak lewat lingkupnya? Selain ke siswa, ke diri sendiri, ke apa lagi? Ya, kayak itu izin Pak, izin. Iya, silakan Halo, Arden. Arden dari mana? dari Kupang Pak, tapi
PTG-nya di eh, Universitas Negeri Jakarta, Pak. Oke, silahkan Aldo. Nah, menurut saya selain tentang sosial emosional juga itu di situ selain dari guru dan juga siswa itu suasana belajar, Pak. Menurut saya seperti itu. Oh, suasana belajar. Oke, suasana Ya, belajar yang sebelum seperti apa menurut Aldo? yang menyenangkan, yang membuat siswa lebih aktif berpendapat, lebih lebih tenang dalam kelas. Oke, ya bisa. Berarti sudut pandang yang dimiliki tadi ya, siswa, diri sendiri, suasana belajar. Ada lagi nggak yang perlu kita notice lagi sebenarnya di sosial emosional? Yang perlu kita sebenarnya harus lihat. Sosial emosional guru itu apakah ada hal lain lagi selain itu, teman-teman? Jadi kan udah siswa, keadaan di pembelajaran, kemudian diri sendiri. Ada lagi nggak? Alsa? Ya, ada yang pendapat? Silakan Alsa. Ya, Bapak bisa diulang pertanyaannya tadi? Oh ya, oke tadi kan kita sudah diskusi ya bahwa sosial emosional itu lingkupnya luas, berkaitan dengan sosial emosional, berkaitan dengan diri sendiri sebagai guru, berkaitan dengan siswanya, berkaitan dengan kondisi pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian ada aspek lagi nggak dalam sosial emosional yang dalam proses belajarannya harus sebenarnya diperhatikan oleh guru? Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, Untuk yang perlu diperhatikan guru itu seperti ada anak yang seperti broken home seperti itu Pak. Misalnya dia ya. bermasalah. Jadi seorang guru itu harus bisa mendekati anak itu sehingga anak itu tidak merasa tertekan di dalam kelas Pak. Sehingga ada pendampingan dari guru seperti itu Pak. Oke, jadi tadi ya siswa punya kondisi khusus yang harus guru lihat secara spesifik ya, tidak berbasis klasikal Iya. ya. Oke, oke tadi kita sudah punya banyak pendapat yang menarik ya. Jadi kalau kita ingin simpulkan secara lebih spesifik, jadi sosial emosional nanti akan berkaitan sebenarnya kalau kita sederhanakan ya teman-teman, ruang lingkupnya adalah ke personal gurunya dulu, gimana dia bisa menjaga emosionalnya. Jadi misal dia punya masalah di rumah, itu nggak dibawa ke sekolah. Oh dia punya masalah dengan temannya kah atau teman teman gurunya atau yang lainnya itu dia bawa ke sekolah. Jadi sosial emosional adalah kontrol dirinya terkait diri sendiri. Kemudian sosial emosional adalah bagaimana dia membina interaksi kepada siswa. Membina interaksi yang baik di antara siswa itu adalah kita bisa tahu kondisi siswanya seperti apa, kemudian bagaimana kita mengelola kelas sehingga muncul aktivitas belajar dan juga relasi sosial dengan siswa yang baik ya, yang relasinya bukan relasi guru dan siswa tapi sebagai teman belajarnya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana guru itu mampu beradaptasi di dalam lingkungan yang ada di sekolah secara luas. Entah itu kepada civitas yang ada di sekolahnya, guru-guru yang lain, tenaga pendidik, ataupun warga sekolah yang lain. Sehingga kalau kita lihat, sudut pandang sosial emosional itu adalah dilihat dari pribadinya, dilihat dari siswanya, dilihat dari sudut pandang sekitaran sekolahnya, yaitu hubungan antara guru dan guru, guru dengan kepala sekolah, ataupun guru dengan seluruh sivitas yang ada di sekolah tersebut. Jadi bagaimana kontrol emosi ini bisa terjalin dengan baik. Nah, jika kalau kita punya persepsi atau konsep yang sudah kita pegang terkait dengan sosial emosional, kita akan mudah apa ya teman-teman? Kalau kita ada suatu permasalahan yang kondisi seperti ini, situational judgment seperti ini, atau permasalahan berbasis masalah, kita bisa lihat bagian mana sih yang bisa kita lihat secara mendetail. Tadi kita punya pendapat dari siapa tadi ya? Asa ya? Atau siapa tadi yang dari Solo tadi? Iya, iya Alce Pak. Oke. Tadi berpendapat bahwa dari pertanyaan yang ini, bagaimana perkembangan sosial emosional melalui pembelajaran dan emosional berkontribusi
terhadap kemampuan seorang dalam menavigasi sosial yang kompleks. Yang paling tepat berarti apa teman-teman tadi teman-teman? Jadi kalau kita lihat yang paling tepat adalah yang B. Itu kecerdasan emosional membantu meningkatkan keterampilan seorang memahami dan mengelola emosi. Jadi kalau kita lihat dari beberapa jawaban yang ada di situ, yang A, kecerdasan emosional membantu meningkatkan kesehatan fisik sehingga tidak mudah sakit. Nah, itu kurang kompleks untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas. Kemudian, kecerdasan emosional sangat berguna dalam mengatasi situasi yang sulit di dalam keluarga. Nah, kurang tepat ya teman-teman, karena sosial emosional ini adalah sudut pandang kita sebagai guru di kelas. Kecerdasan emosional membantu menurunkan keterampilan intrapersonal. Ya. Ini belum makan, Cok. Belum mandi lagi. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, kecerdasan emosional membantu menurunkan keterampilan intrapersonal dalam meningkatkan keterampilan intrapersonal seseorang. Nah, jadi kalau di sini, kenapa ini kurang tepat? Karena di sini adalah sudut pandang kita bagaimana mengelola dan emosional membantu meningkatkan kesabaran seseorang. Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa jawaban ini yang paling tepat, di mana mengerucut ke permasalahan yang ada di sini. Ya, di sini ada pertanyaan teman-teman bagian ini. Oke, ada pertanyaan? Aman ya di sini ya? Bisa dipahami bersama ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi nanti kita akan lihat di setiap aspeknya. Ini contohnya baru sosial emosional. Nah, ini lebih ke teorinya ya teman-teman. Apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah? Kira jawaban yang paling tepat dari 5 pilihan di atas apa? B, Pak. B? B. D? B. B ya? B. B. D atau B? Iya, Andri? Pak. B, sependapat. B. B. B ya? Oke, kita lihat, kita coba cross check. Ya, ini karena teori. Untuk meningkatkan peserta didik, pendidik dan tenaga di dalam hal ini adalah seluruh civitasnya, entah itu pendiknya, entah itu satpamnya atau apapun yang ada di sekolah. Ya. Oke, ini saya rasa nggak jadi masalah ya. Nah, kita masuk ke konsep yang lain, yaitu pedagogical content knowledge. Ya, soal yang pertama ini adalah apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam konteks pembelajaran. Nah, akomodasi dalam pembelajaran itu apa? Oke, akomodasi itu apa? Ada yang mau Penyesuaian, ditambahkan? Pak. Pak. Penyesuaian, Pak, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Oke, ada yang pendapat lain? Sama semua tujuh dengan pendapatnya Andri? Penyesuaian atau Iya, Pak. modifikasi. Penyesuaian. Penyesuaian. Oke, kita coba bahas secara spesifik ya di sini ya, teman-teman. Kita lihat bahwa apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam konteks pembelajaran. Akomodasi kalau kita definisikan adalah apa ya, melihat kebutuhan dalam konteks ini ya, teman ya, melihat kebutuhan peserta didik, kemudian proses pembelajarannya itu harus yang seperti apa. Jadi mengakomodasi itu adalah kita memberikan fasilitas bahwa setiap peserta didik itu punya kebutuhan belajar yang kita sebagai guru punya kewajiban untuk memfasilitasi itu. Sehingga setiap peserta didik itu punya kebutuhan belajar yang mungkin beda-beda. Sehingga karena setiap peserta didik punya kebutuhan yang berbeda-beda, atau kalau kita lihat pembelajaran
berdiferensiasi ya, setiap orang itu punya kebutuhan belajarnya masing-masing, sehingga bagaimana guru bisa itu memberikan fasilitas untuk belajar anak. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dengan opsi A itu kurang pas keseragaman metode pengajaran. Nah, kita nggak bisa pakai seperti itu ya. Di sekolah yang sama pun, di kelas yang mungkin sama, misal paralel A dan paralel B, kondisi siswa yang beda itu pun tidak bisa memastikan kita harus menggunakan metode pengajaran yang beda. Metode pembelajaran yang sama. Ya. Karena apa? Kita akan sesuaikan dengan materinya seperti apa, dengan siswanya seperti apa, dengan kondisi yang ada di kelas itu seperti apa. Kemudian kalau kita jumlah tugas peserta didik, yang C ya, pengajuan buku teks standar, pola ujian yang sulit. Nah, ini kurang tepat ya. Mengakomodasi di sini adalah mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Nah, yang paling tepat kenapa B? Karena kita lihat bahwa akomodasi ini kita artikan bagaimana peserta didik punya kebutuhan yang guru punya peran untuk bisa memenuhinya. Nah, misal di dalam kelas kita itu jenjang kemampuannya bertahap. Ada yang dia grade-nya tinggi, ada yang kemampuan grade-nya rendah di dalam kelas, heterogen, ya. Sehingga guru nggak bisa memberikan, misal kita memberikan assessment semuanya soal-soal yang sulit. Nah, siswa-siswa yang di kemampuannya masih bawah, nanti dia akan kesulitan. Kita kasih soal-soal yang semuanya mudah juga kurang bijak. Karena apa? Siswa yang kemampuannya lebih cepat yang ada guru punya tugas juga untuk memfasilitasi mereka, ya. Kalau yang kurang kemampuannya masih kurang, kemudian kita buat asesmen mereka tidak bisa menyelesaikan, nah kita ada pengayaan, ya. Oh, kemudian kalau siswa yang kemampuan belajarnya lebih cepat, ya kita ada soal yang levelnya lebih tinggi yang melatih mereka untuk berpikir lebih advance, lebih tinggi. Sehingga kalau kita lihat di sini, akomodasi ini bukan hanya dikasih porsi yang sama, tapi dikasih porsi sesuai kebutuhan yang bisa kita pakai. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk bagian ini secara lebih mendetailnya. Ada pertanyaan nggak? Oke ya, aman teman-teman? Aman. Betul ya? Aman. Aman, Pak, bisa dipahami. Oke ya, oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita coba pelajari bersama soal PJK yang kedua. Bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan keberagaman budaya. Oke. Ya, silakan coba kira-kira apa yang paling tepat untuk ini? Ya, ada yang mau berpendapat? C, Pak. C ya. Ya. Setuju Pak, C Kalau Pak. kita C ya. Kalau kita lihat dari opsinya yang lain, kelihatan kalau yang paling oke C ya, yang lainnya kita lebih mudah untuk membedakan. C ya, menggunakan bahan ajar yang mencerminkan berbagai budaya. Jadi kita memfasilitasi atau mengkorelasikan istilahnya siswa dengan latar belakangnya masing-masing, sehingga sebenarnya ini bukan hanya memfasilitasi tiap individunya teman-teman, tapi mempermudah anak-anak untuk belajar. Ya, jadi kalau dengan dengan relevansi yang tinggi dengan kebiasaan mereka, apa yang mereka pelajari itu kan lebih mudah dipahami. Contoh, kita buat satu contoh soal atau suatu studi kasus, itu kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari yang tiap hari mereka bisa lihat. Itu akan lebih mudah mereka pahami, walaupun mereka secara konsep belum paham ya, daripada kita mengajarkan konsepnya paham, tapi contohnya mereka masih abstrak. Misal saya ngajar matematika, teman-teman.
oh coba hitung keliling dari suatu lapangan yang ada di kota Semarang, misal gitu. Oh ternyata mereka nggak punya gambaran lapangan kota Semarang, lapang, lapangan eh, lapangan di dekat Pemuda, misal seperti itu. Karena mereka nggak punya gambaran, mereka akan sulit mencermati permasalahan tadi. Tapi kalau aku ambil satu studi kasus, oh, kita akan belajar tentang mencari keliling suatu taman. Nah, tamannya ada di depan halaman sekolah ini. Nah, kira-kira bagaimana kita harus bisa mencari keliling dari lapangan tersebut? Nah, itu kita bisa, walaupun anak-anak mungkin nggak tahu konsep keliling itu yang seperti apa, tapi mereka punya gambaran, oh lapangan itu bentuknya kayak gitu. Keliling itu yang seperti apa ya? Walaupun konsepnya kita nggak tahu, tapi kita bisa memfasilitasi mereka karena apa? Unsur kedekatan dengan apa yang mereka alami sebelumnya. Itu membantu untuk anak-anak mempermudah koneksi belajar mereka. Oke ya, yang ini teman-teman bisa pahami ya, teman-teman. Saya rasa nggak terlalu sulit untuk dibedakan. Oke, soal selanjutnya. Mengapa ruang belajar harus dapat diakses oleh semua peserta didik sesuai dengan prinsip fleksibilitas? Oke, D, Pak. Dadu. D, mendukung keberagaman peserta didik. Oke, Mbak Krista bilang. Yang lain sependapat atau ada yang berbeda? Pendapat Pak D. D juga sama sependapat. Apri ya. Ada yang lain? Satu lagi apa pendapat? Oke, ada yang pendapat lagi? Oke ya, kalau kita lihat dari permasalahan atau pertanyaannya dan kita lihat dari jawaban-jawaban dari A sampai D, yang paling tepat adalah yang D, yaitu demi mendukung keberagaman peserta didik. Nah, kalau kita lihat di sini, kata kunci fleksibel itu adalah eh, fleksibel itu sederhananya lebih mudah, fleksibel adalah fleksibel itu karena kita melihat beragam latar latar belakang yang beragam ini dari aspek mungkin budaya, agama, kemudian kemampuan dasar sebelumnya, itu menjadikan bagaimana proses belajar itu kita harus bisa mendukung setiap perbedaan tadi. Kita nggak bisa menggunakan cara yang sama untuk komponen siswa yang heterogen. Kita harus bisa melihat keberagaman yang ada dalam hal proses pembelajaran. Baik itu kita dalam merancang perangkat pembelajarannya, media pembelajarannya, ataupun asesmennya. Sehingga di sini dalam konteks ini jawaban yang D ini yang paling tepat. Karena kalau kita lihat yang A ini ya, agar peserta didik dapat memiliki kesempatan yang merubah desain belajar. Nah, desain belajar ini bukan peserta didik, tapi adalah guru yang mengarahkan sehingga anak-anak itu atau siswa itu mengikuti aktivitas belajar yang dirancang oleh guru. Kemudian yang B, untuk membatasi akses ya, kurang tepat juga ya. Karena fleksibilitas itu mempermudah harusnya. Yang C, mengutamakan akses peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di konsep pembelajaran berdiferensiasi, itu setiap individu punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama, walaupun misalnya kita punya siswa mungkin berkebutuhan khusus, ya kita kasih akses belajar yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Tapi juga tidak sebaliknya kita fokus ke anak yang berkebutuhan khusus sehingga anak-anak yang lainnya terapikan itu juga kurang tepat. Sehingga kita berikan porsi yang sesuai untuk setiap peserta didiknya. Nah, yang
juga saya rasa kurang tepat ya untuk jawaban yang soal B. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, oke, ini terkait dengan siswa berkebutuhan khusus. Bagaimana guru memberikan dukungan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Bagaimana, ya ini lebih ke bagaimana support guru kalau kita punya siswa berkebutuhan khusus di kelas kita. Untuk soal ini, menurut saya jawabannya Ya, adalah D, Pak. oke, D. Oke, Apri berpendapat D. Yang lain, ada yang lain? D juga, Pak. D ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Kita coba bahas ini secara lebih mendalam. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana guru dapat memberikan dukungan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, kalau kita ingat, ini teorinya yang ke apa sih? Ke teori pembelajaran inklusif. Ya, kalau teman-teman ingat di teori pembelajaran inklusif itu adalah uh, satu pendekatan pembelajaran di mana kita memberikan semua siswa. Nah, kata kuncinya adalah semua siswa tanpa terkecuali, baik itu memandang fisik, kemudian mental, sosial, budaya, dan lain-lainnya, untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama, equal. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita di seperti ini kan, walaupun misal di sekolah reguler atau sekolah bukan SLB pun menerima siswa berkebutuhan khusus. Tingkat kesulitan materi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini bisa oke, tapi juga kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari prinsipnya, setiap individu nanti kan mempunyai pengalaman belajar yang sama. Kalau kita mengurangi tingkat kesulitannya, berarti implikasinya dia punya kemampuan yang berbeda kalau kita ukur di ujung proses pembelajaran. Karena apa? Dia tidak mengalami pengalaman belajar yang sama dengan siswa biasa. Nah, sehingga ini kurang tepat. Kenapa? Karena capaian pembelajaran yang dia ingin capai itu berbeda. Ya, jadi paradigmanya bukan kita mengurangi porsinya, tapi adalah bagaimana kita menambahkan cara belajar yang beda sehingga dia bisa satu level, satu tingkat hampir mendekati siswa lainnya. Ya, kalau kita pakai A, nah kurang tepat. Kenapa? Kebutuhan belajarnya berarti tidak terfasilitasi dalam proses pembelajaran. Oke. Kemudian yang kedua, yang B, kalau kita meminimalisir keterlibatan peserta didik, nah ini juga kurang tepat. Kenapa? Kalau kita lihat dari teori pembelajaran inklusif ini sangat bertolak belakang, ya, karena harus punya kesempatan yang sama. Itu kata kuncinya. Yang C, memberikan tambahan tugas peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini juga kurang pas karena tugas dalam hal ini kita harus lihat kebutuhan khususnya mereka itu kesulitan dalam hal apa. Jadi tugas itu nggak selalu menjadi jawaban. Oh, kita kasih tugas yang banyak, dia belajar banyak, itu nggak selalu linear ya teman-teman ya. Jadi kita harus lihat dulu tugas itu bukan jawaban yang tepat untuk ini. Kalau kita lihat yang D, ini cukup, kenapa relevan untuk menjawab ini? Karena apa? Kita melihat dari sudut pandang bahwa mereka punya pengalaman belajar yang sama. Dalam mencapai pengalaman belajar yang sama di kelas, kita harus men-set up, merancang satu aktivitas yang mendukung dia dengan segala keterbatasan. Sehingga kenapa dia paling cocok? Karena itu, kalau kita tarik ke teori pembelajaran inklusif, dia memenuhi kriteria. Jadi memberikan kesempatan belajar yang sama. Untuk mencapai itu, kita buat programnya, kita buat aktivitasnya yang membantu dia
dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Yang ini nggak ada kendala ya, saya rasa ya teman-teman. Oke, oke kalau tidak ada kita lanjut lagi. Sebenarnya ada banyak soal ini. Oke, selanjutnya. Oke, kira-kira siapa yang paling tepat apa? Apa yang dimaksud dengan keberagaman peserta didik dalam pembelajaran? B, Pak, jawabannya, Pak. B, D Pak. atau D? D atau B? B. B, B ya? bintang. B, B, B. Pak. Bintang. Bintang ya, bintang ya. Oke, kalau kita lihat teori inklusif lagi ya teman-teman ya, nyambungnya ya, pembelajaran inklusif ya. Apa juga keberagaman? Nah, yang paling tepat adalah yang B. Meningkatkan inklusivitas. Jadi setiap peserta didik punya kesempatan belajar yang sama tanpa terkecuali ya. Nah, kalau kita yang lihat yang lainnya, saya rasa kurang tepat ya, sangat bertolak belakang dengan konsep belajar inklusif. Oke, enggak umumnya teman-teman udah. Oke, selanjutnya. Bagaimana guru dapat mengidentifikasi keberagaman peserta didik? Dengan memahami latar belakang peserta didik. Kan C ya Andrea, yang lain ada pendapat? Yang lain sama? Sama Pak C juga. Sama ya. Oke, ini nampak ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari lain-lainnya yang paling latar belakang kita bisa tahu atau keberagaman dari peserta adalah memahami latar belakangnya. Nah, memahami latar belakangnya bukan berarti kita mengkelompokkan, tapi kita dalam tanda kutip latar belakang itu menjadi dasar argumentatif kita bagaimana kita merancang suatu pembelajaran. Bagaimana kita merancang suatu aktivitas belajar di kelas, bagaimana kita mengatur media pembelajaran, bagaimana kita mengatur assessment. Jadi mengidentifikasi keberagaman itu dalam tanda kutip kita bisa mempersiapkan suatu pembelajaran yang tepat dan tepat ya dengan peserta didik yang ada di kelas seperti itu. Oke, ini aman ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Ya, Pak. Oke, nanti kita coba cek soal-soal yang selain PJ. Sebentar, saya ya, ini. Oke, ini PCK dulu nanti pembelajaran berdiferensiasi dan inklusi. Oke. Oke, untuk ini teman-teman, selanjutnya yang soal terkait dengan ini. Bagaimana guru dapat memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. Jadi gaya belajar berbeda, guru itu memfasilitasi seperti apa? Untuk pertanyaan ini menurut saya jawabannya adalah bagian C, Pak. C ya. Yang lain ada yang pendapat sama semua pendapatnya? Iya Pak, C. C ya, ini Karena tampak berbeda cara jelas ya. belajarnya. Ya, Nah, kalau kita lihat di jawaban variasi jawabannya, yang C itu mengarah ke konsep menjawab secara positif. Kalau dia kan mengabaikan, menghindari semua ya, memberikan, menghilangkan tugas, memberikan tugas yang sama. Nah, ini bertolak belakang dengan konsep siswa yang beragam tadi, kita gimana memfasilitasi. Ya, cuma mungkin saya maju ke yang konsep lainnya ya teman-teman ya. Sebentar.
konsep lainnya biar nanti kita punya variasi yang beda. Oke, kita masuk ke pembelajaran inklusif dulu. Nanti teman-teman bisa lanjutkan ya bagian ini. Sorry, ini ada tipe ya. Apa yang dianggap sebagai tantangan utama dalam rangka pendidikan inklusif di sekolah? Oke, kira-kira jawabannya apa teman? Oke, ada yang mau jawab? Menurut saya untuk pertanyaan ini yang tepat itu, yang sesuai itu adalah bagian C, Pak. Yang C, mengatasi hambatan dan persepsi negatif. Iya, Oke, betul. Apri C ya. Ya, yang lain ada pendapat lain? Yang lain ada pendapat? Vera? Vera, bagaimana pendapatnya? Ini baru Sama Apri. dengan Miss Apri. C. C. Oke. Alsa? Ini mungkin aku pengen tanya Novrianti Saragi. Pendapatnya apa? Sama Pak, C. C. Iya Pak. Oke. Oke, kita coba cek ya. Apa yang dapat dianggap sebagai tantangan utama dalam menerapkan pendidikan inklusif di sekolah? Yang pertama, memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus, jelas tidak ya. Meminimalisirkan peran guru di kelas. Nah, yang B, yang C, mengatasi hambatan dan perspektif negatif. Kemudian menyediakan perbedaan di antara peserta didik. Yang E, hanya fokus pada aspek sosial peserta didiknya. Yang paling tepat adalah yang C, mengatasi hambatan dan perspektif negatif. Jadi mengatasi hambatan dalam hal ini adalah ya kekurangannya di dalam belajar di kelas itu apa, atau siswanya kondisinya seperti apa. Kemudian dari tantangan tadi, kadang ada persepsi ya teman-teman ya, kalau di kelas itu ada siswa berkebutuhan khusus, oh berarti gurunya nanti harus ekstra mengajarkan, kemudian siswa kadang tidak terfasilitasi, siswa-siswa yang lainnya yang reguler. Tapi pada dasarnya siswa berkebutuhan khusus itu kita bisa lihat dari aspeknya, misal kebutuhan khusus apa dulu. Jadi kadang memang ada sekolah, atau kalau kita lihat siswa berkebutuhan khusus itu perlu shadow teacher, nah perlu diperlukan, berarti harus ada di kelas. Karena apa? Kadang tidak semua siswa berkebutuhan khusus itu bisa di take over oleh guru di kelas, sehingga perlu pendamping yang secara personal mendampingi anak. Ya. Jadi kalau kita lihat siswa berkebutuhan khusus itu penanganannya di kelas, ya kita lihat kebutuhan khusus yang seperti apa dan kesulitannya seperti apa, sehingga dalam perancangan proses pembelajaran di kelas itu bisa sesuai dan tidak apa ya, dalam tanda kutip tidak mengurangi kebutuhan belajar di siswa yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya, bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas inklusif?
Oke, yang paling tepat apa, teman-teman? C, Pak. C ya. C, Pak, menyesuaikan metode. Ya, ini tambah jelas ya, menyesuaikan metode dengan peserta kebutuhan. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya adalah bagaimana pendidikan inklusif berbeda dari model pembelajaran model pendidikan tradisional. D, Pak. Oke. Mengintegrasikan D. semua peserta didik dalam lingkungan belajar yang sama. Oke, yang lain sama pendapatnya? Oke, Ya, Kak. ya. D. Kalau kita bela juga sama ya. Oke, kalau kita lihat di sini pembelajaran inklusif kan kata kuncinya adalah setiap individu itu punya kesempatan atau pengalaman belajar yang sama. Itu yang kita pegang, teman-teman. Jadi kalau kita punya konsep atau dasar teoritis itu, jadi analogi opsinya itu harus kita arahkan ke situ. Jadi kalau kita lihat dari jawaban A sampai dengan E, yang paling memfasilitasi atau paling sesuai dengan konsep teori inklusivitas adalah bagaimana tiap individu punya kesempatan yang sama. Jadi yang paling tepat adalah dia mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan belajar yang sama. Dan di sini peserta didik punya belakang yang beda, mengarah ke dalam pengalaman belajar yang sama. Walaupun mungkin akan ada pendekatan berbeda di setiap individunya karena kebutuhan belajar yang berbeda tadi. Bukan hanya kebutuhan ya, tapi latar belakang belajar yang berbeda. Ya, ini nggak ada kendala ya, saya rasa teman-teman ya, aman ya. Oke, kita lihat lagi. Ini saya rasa teori ya, sebenarnya. Saya ganti yang konsep yang lainnya, biar teman-teman punya pengalaman yang lain. Oke, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip pembelajaran diferensiasi adalah, oke, kira-kira apa ini? Oke, kira-kira apa teman-teman? Kata kuncinya berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu teoritis. Teorinya apa sih, teman-teman? Ada yang tahu berdiferensiasi? Pelajaran berdiferensiasi. Kata kuncinya berdiferensiasi itu different, berbeda. Oke, kalau kita ingin tinjau kata berdiferensiasi itu artinya apa? Ada yang tahu? Berbeda, Pak. Berbedanya gimana, Novel? Berbeda, sumber belajarnya itu berbeda tergantung gaya belajarnya, minatnya. Oke. Ada yang lain? Nofri berbeda apa tadi? Gaya belajarnya, minatnya. Gaya belajarnya, minatnya, terus apa lagi? Siapa gurunya mempersiapkan pembelajarannya, Pak. Persiapan. Oke, Beda yang tapi lain. Ada yang lain? dalam konteks pembelajaran. Kalau Alsa, Pak? Alsa Adalah tadi apa? strategi untuk menyelesaikan isi proses produk dan lingkungan belajar berdasarkan kebutuhan minat dan profil belajar siswa. Oke. Dibagi dari isi, proses, dan produk ya. Oke, berdasarkan kebutuhan siswa. Ada lagi pendapatnya terkait pembelajaran berdiferensiasi?
Oke, ada pendapat lain? Kristabella mungkin? Eh, Saya Pak. Kalau menurut saya untuk strategi pembelajaran itu berdasarkan minat, gaya belajar, kesiapan siswa, dan lingkungan yang nantinya kemudian akan diarahkan kepada konten, proses, dan produk seperti itu, Pak. Oke, konten, proses, dan produk. Oke, Intan, Intan. Intan tadi pendapat ya Intan ya. Ya Pak, Oke, silahkan Intan. Intan dari mana Intan? dari LPPK dari Universitas Patimura Ambon Pak. Oh, aslinya dari Ambon juga? Iya Pak, dari Ambon Pak. Oh, dari Ambon. Oke, silahkan Intan. Menurut saya pembelajaran diferensiasi itu bagaimana guru melakukan permetaan antara masing-masing siswa. Kira-kira gaya belajarnya seperti apa, kesiapan pembelajaran dan itu Pak. Kita harus mengetahui identitas dari peserta didik itu dan karakteristiknya Pak. Kemudian kita melakukan permetaan. Oke, oke. Jadi kita tahu kondisi subjeknya atau siswanya, kemudian kita harus ngapain gitu ya, sederhananya ya. Oke, Intan. Ada yang lain lagi berpendapat pembelajaran diferensiasi? Saya, Pak. Saya coba Pak. Memberikan pengalaman belajar yang adil. Oke, ini Asa ya. Memberikan pengalaman belajar yang adil. Oke. Oke, dari Asa. Nanti Nenta. Nenta tadi aku belum dengar caranya. Oh iya, Pak. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oke. Nenta dari mana? Dari UNIMED, Pak, Universitas Negeri Medan. Oke, aslinya mana? Tinggalnya dari Saya orang Nias, Pak, karena oh dari kuliah Nias. di Medan. Oke. Oke, ada lagi yang berpendapat apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Saya Pak. Oke, nah ini menarik. Nah, Siapa kalau nih? menurut Vera. saya, iya Pak. Kalau menurut saya diferensiasi itu pendekatan mengajar yang menyesuaikan Ya. metode, materi, sama aktivitas belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam lingkup minat dan kemampuan siswa begitu Pak. Oke. Tadi apa? Vera, pendekatan atau strategi atau apa? Pendekatan mengajar yang menyesuaikan metode, materi, sama aktivitas belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, sama kemampuan peserta didik Pak. Oke. Oke. Ada lagi? Oke, saya lihat dari garis besar tadi definisi dari teman-teman sudah betul ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu strategi di mana kita melihat bahwa setiap individu ini punya kebutuhan dan apa itu ya, kemampuan belajar yang beda-beda. Sehingga kalau kita pecah itu ada tadi ya disampaikan oleh siapa tadi aku saya bahwa ada beberapa dimensi, yaitu ada dimensi info, dimensi konten, dimensi proses, dan dimensi produk. Konten itu berkaitan dengan apa ya? Konten itu materinya, kesiapan, minat, kemudian keinginan belajarnya, kemudian modulnya, itu kontennya. Kemudian proses itu diferensiasi proses itu apa? Berkaitan dengan proses pelaksanaannya, proses belajaran yang ada di kelas. Kemudian diferensi produknya apa? Output dari proses belajarannya apa? Jadi kata kunci berdifferensiasi itu kan berbeda ya, berdifference. Jadi setiap individu punya perbedaannya, bagaimana bisa kita fasilitasi dengan dari tadi apa yang akan kita diferensiasi, entah itu dari sisi kontennya kah, entah itu dari sisi prosesnya kah, entah itu dari sisi produknya, atau malah kita elaborasikan semua jadi satu proses diferensiasi. Jadi kita nanti kita sesuaikan sehingga kalau teman-teman lihat di modul ajar pembelajaran deep learning itu ada bagian yang beda. Bagian pertama itu adalah menganalisis kondisi siswa. Jadi kalau teman-teman baca di modul ajar kurikulum Merdeka itu nggak ada. Kalau
Kemudian kalau di kurikulum deep learning itu ada saya membaca modul ajar adalah gimana teman-teman bisa menganalisis siswanya. Analisis siswa dari keadaan kemampuan dasarnya, pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, ataupun materi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian kita akan ada 8 dimensi lulusan. Ya kalau kemarin kan profil pelajar Pancasila ya teman-teman. Kalau sekarang 8 dimensi mana aja yang bisa masuk di situ. Entah itu ada kritis, problem solving, kolaborasi dan lain-lainnya. Nah, dalam aktivitas belajar itu terfasilitasi yang mana? Nah, itu contohnya. Nah, itu seperti itu. Sehingga kenapa kok diferensiasi itu penting? Karena kita langkah sebelum kita mendiferensiasi proses pelaksanaan pembelajaran kita harus tahu siswa kita itu sebenarnya seperti apa sehingga kita bisa merancang suatu pembelajaran itu yang sesuai fit berarti seperti itu. Ya, itu cara konsepnya teman-teman. Nah, kita kembali ke permasalahan yang ada di sini. Kira-kira jawaban yang paling tepat dari permasalahan di atas apa? Oke, ada yang mau berpendapat? Oke, kalau kita bahas per detail tadi ya, jadi saya buatkan analoginya biar nanti mempermudah pemahaman. Nah, sudah tampak ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bagus. Oke, nah di sini kalau kita lihat kita membawa bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah strategi strategi untuk melakukan proses belajar bahwa setiap individu itu punya kebutuhan dan kemampuan dasar yang sehingga dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi kita bisa melihat dari 3 dimensi. Apakah itu dimensi kontennya, motivasi, sumber belajar, pengalaman belajar sebelumnya, atau dimensi proses aktivitas belajar, entah itu berbasis game, pendekatan pemecahan masalah, berbasis project, kemudian atau berbasis produk. Keluaran apa yang dihasilkan, entah itu dalam bentuk produk karya ataupun asesmen kognitif atau yang lainnya. Nah, dalam pendekatan pembelajaran diferensiasi itu kita akan bisa melihat bahwa eh, kata kunci guru, peran guru di sini adalah tahu kondisi siswa, kemudian kita bisa merancang dari perbedaan siswa yang macam-macam tadi, apa yang perlu kita modifikasi. Apakah itu kontennya, apakah itu prosesnya, apakah itu nanti jadinya implikasi ke produknya. Nah, kalau kita lihat di sini, jawaban yang sih kenapa ya sebagai mediator antara peserta didik agar terjadinya transfer pengetahuan dalam proses pembelajaran. Nah, mediator di sini kalau kita lihat peran guru di sini itu menjadi penghubung utama ke pengetahuan. Jadi transfer of knowledge ini kalau kita lihat guru sebagai mediator antara peserta didik agar terjadi kata kuncinya agar terjadi transfer pengetahuan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita spesifikkan atau definisikan secara alur bahwa peran guru yang ada di sini itu sangat sentral dalam proses belajar. Jadi kalau tanpa adanya guru, transfer of knowledge ini tidak akan terjadi sehingga pengetahuan tidak diperoleh siswa. Padahal dalam pembelajaran diferensiasi itu kalau kita buat satu diagram teman-teman bahwa ini coba aku gambar ya. Jadi kalau kita buat satu diagram di sini, karena ini pengetahuan, nah sumbernya itu bisa dari banyak sisi. Dari sini boleh, dari ini saya terima ini saya nggak pointer ya. Dari mana-mana boleh.
Termasuk panah ini adalah salah satunya guru. Nah, jadi kalau kita lihat dari teori dari pembelajaran diferensiasi itu adalah input proses belajar atau pengetahuan ini yang lingkaran ini ya, pengetahuan itu bisa kita peroleh dari panah-panah yang ada di luarnya. Nah, salah satunya itu adalah guru. Jadi kalau kita analogikan jawaban ini, kenapa kok C kurang tepat? Ini adalah mediator utama atau perangkat utama proses transfer pembelajaran itu melalui guru. Sehingga tanpa adanya guru, proses transfer pembelajaran itu tidak tercapai. Sehingga kenapa kok kurang tepat? Karena agak tidak berkesesuaian dengan teori proses pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Mas Andri. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan, mungkin ada tambahan. Cukup Pak, cukup jelas Pak. Oke ya, oke ya. Jadi kenapa ada tak kasih headline judulnya pembelajaran diferensiasi? Jadi nanti biar mudah kita mengoneksikan antara konsepnya, kemudian opsinya seperti itu ya teman-teman. Nah ini contoh lainnya. Sebentar ini ada selain pembelajaran diferensiasi, ini ada contohnya seperti ini. Ini yang studi kasus. Nah teman-teman bisa coba baca kira-kira jawaban yang tepat. Oke, ada pendapat teman-teman? Kira-kira yang paling tepat yang mana nih? Oke, kira-kira mana ini yang paling sesuai mana teman-teman? Oke, ada yang mau menjawab? Halo, ada yang mau menjawab? Alca mungkin? Atau Nofri Yanti? Atau April atau Neta? Ada Justina Gumilang ya. Oke, kira-kira apa yang paling tepat di sini? Bu Farida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, ia membagi peserta didik dalam beberapa kelompok belajar. Ternyata Bu Farida mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya kepadanya. Ini sering terjadi ya teman-teman ya. Sehingga proses belajar masih berpusat pada guru. Hal yang dapat Ibu Farida lakukan adalah, oke, kira-kira apa? Ini bisa relevan ke pengalaman teman-teman di sekolah. Ada yang mau jawab? Halo? Ada yang mau menjawab? Saya kira ya, mana nih? Sebentar Pak, ini masih analisis Pak. Oke. Siap, siap.
Menurut saya bagian D, Pak. Mental D ya. Oke. Oke, yang lain biar Pak, menjawab saya semua. bagian Ya, silahkan. jawab. Menurut saya jawabannya D, Pak. D ya. Dormauli dari mana nih? Universitas Halo, mana? LPTK Asal mana? Unimed, Pak. Onimed. Oke, dari Dari tinggalnya dari di mana? Medan, Pak. Oh, di Medan. Oke. Oke, Dormauli D, Nenta D, ada lagi kah? Ada yang berpendapat lain? Atau sama? Saya D, Pak. Oke, Andri juga D ya. Ada yang mau berpendapat lain? Semua sama, sepakat atau ada yang beda? Oke, Sepakat, kita Kak. coba sepakat ya, kita coba bahas. Ya, dari soal tadi kita lihat bahwa udah bagi guru ini, Bu Farida itu udah bagi kelompok, tapi ternyata itu di luar ekspektasi beliau. Jadi pengennya setiap kelompok itu sudah bisa jalan sendiri. Ternyata di kondisi di lapangan mereka masih tanya terus. Jadi fokusnya masih di Bu Farida. Nah, istilahnya kan bagaimana agar itu nggak terjadi. Biar nanti bisa di breakdown anak-anak itu punya kemandirian belajar yang meningkat. Nah, kalau kita lihat yang A. Bu Farida melakukan praktek pelepasan tanggung jawab bertahap yang mengajak peserta untuk bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya pengawasan guru. Nah, ini yang menjadi bagian oke adalah tanpa ada pengawasan tadi ya. Kenapa bertolak belakang dengan kondisinya bahwa siswa itu masih sering tanya, ya. Porsi tanggung jawab guru lebih besar dari peserta didik. Nah, tapi kata kunci yang tidak oke di sini adalah adanya pelepasan tanggung jawab, ya, tanpa pengawasan guru. Yang B, Bu Farida melakukan praktek pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik dalam grup bekerja sendiri-sendiri dengan hasil karya yang sudah ditentukan dan tidak boleh dirubah. Peserta didik tidak perlu bekerja sama untuk dapat memahami konsep. Nah, ini yang kurang oke di dalam ini adalah konsep, karena konsep pembelajarannya kelompok, tapi tidak perlu bekerja sama, ya, bertolak belakang dengan ide awalnya. Ya. Jadi ini kenapa menjadi kurang tepat karena bertolak belakang dengan prinsip yang dilakukan di awal. Kemudian kita lihat yang C. Bu Farida melakukan praktek pelepasan tanggung jawab secara bertahap. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya berkaitan dengan konsep yang dipelajari. Peserta didik kerjasama untuk memperkuat pemahaman konsep. Guru mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibanding peserta didik. Nah, ini kalau kita lihat, ini masih teacher yang menjadi kurang oke-nya adalah masih teacher center. Kenapa? Guru menjadi main karakter atau tokoh utama dalam proses pembelajaran. Nah, kita lihat lagi, ada nggak yang lebih oke dari jawabannya ya? Yang D, Bu Farida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Peserta didik bekerja sama untuk memperkuat pemahaman konsep karena mereka mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibanding guru. Sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri. Guru dan peserta didik bertanggung jawab bersama selama proses pembelajaran. Nah, kalau teman-teman notice atau baca secara seksama, yang paling kompleks dan menguatkan konsep pembelajaran diferensiasi adalah yang D. Nah, yang C sudah hampir benar, tapi apa? Ada hal yang menjadikan konsep pembelajaran diferensiasi ini
bertabrakan, yaitu adalah porsi guru yang masih besar sehingga menjadi teacher center. Semua alur pembelajaran dikelola oleh guru sehingga ini berlawanan dengan konsep pembelajaran diferensiasi. Nah, itu adalah beberapa ininya ya teman-teman ya, beberapa penjelasannya terkait konsep ini. Nah, nanti setelah ini masih ada beberapa soal teman-teman, nanti akan ada situational judgment yang akan disampaikan oleh Pak Wahyudi. Nah, di sini nanti ada beberapa materi yang saya sudah siapkan, mungkin nanti teman-teman bisa pelajari, nanti kami share untuk teman-teman pelajari bersama.